Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan, ini waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan. Secara khusus pada perjumpaan kita kali ini kita belajar dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi, Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur atas kesempatan kami untuk memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, dan ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, terangi hati kami, biarlah kebenaran-Mu sungguh-sungguh berbicara dalam setiap hati kami. Kami boleh menangkap, karena itu berikanlah kepekaan pada setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan kami siapkan setiap hati kami untuk belajar kembali dari firman-Mu. Lebih dari itu kami boleh mempraktekkan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, mari kita buka Alkitab kita dan kita amati Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan lalu kita akan aminkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus pada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus pada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Berbagai yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar dari kita pasti tidak ingin hidupnya sendiri. Dan hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita adalah ketika kita berada di dalam kesendirian kita. Semua orang pasti akan merasakan berada pada satu titik terendah di dalam hidupnya, merasa sendiri dan kesepian. Ini merupakan salah satu fase kehidupan yang harus dijalani dan dilalui. Karena hidup tidak selalu berjalan selaras sesuai dengan apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan. Tidak ada orang di sekitar kita yang bisa mengerti kita dan membuat kita merasa nyaman serta sukacita. Begitulah gambaran keadaan yang dialami oleh murid-murid. Kubur Tuhan Yesus yang telah kosong serta penampakannya dua kali kepada mereka tak serta-merta membuat mereka bangkit dari kegundahan mereka,
Mereka bangkit dari kegalauan hati mereka. Meskipun jumlah mereka banyak. Mereka seperti orang yang berada di dalam kesendirian. Itulah sebabnya murid-muridnya mencari kesibukan dengan mencari ikan. Saudara, ketika kita merasa sendiri tidak ada yang mau tahu tentang kita. Ingat, Tuhan Yesus adalah jawaban atas kesendirian kita. Dia tidak jauh dari kita. Dia selalu ada dan dekat dengan kita. Kita tidak pernah sendiri sebab Tuhan hadir di dalam hidup kita. Saudara, kita tidak pernah sendiri sebab Tuhan hadir di dalam hidup kita seperti pernyataan-pernyataan yang tertulis dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara, ada 3 hal yang menarik yang dapat kita pelajari di sini. Pertama, Yesus menyertai kita. Nah, kita bisa melihat tadi dalam bacaan kita dari ayat 1 sampai ayat 7. Saudara, salah satu tujuan yang ingin disampaikan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 21 ini adalah memperbarui murid-murid untuk apa? Untuk hidup mengikut dia, untuk melayani dia. Jadi kalau secara komprehensif kita meneliti secara keseluruhan satu pasal ini, paling tidak ada 3 bagian yang menarik. Ayat 1 sampai ayat 8 di situ diingatkan bahwa taatilah dia. Kenapa harus taat? Karena kita adalah penjala manusia. Yang kedua, kasihilah dia. Ayat 9 sampai 17. Kenapa harus mengasihi dia? Karena kita adalah gembala. Lalu yang ketiga, ayat 18 sampai 25, ikutilah dia. Karena kita adalah murid. Saudara, menarik dalam satu pasal ini, saudara. Pertama, kita diminta taat karena kita adalah penjala manusia. Yang kedua, kita diminta untuk mengasihi dia. Ya, karena kita adalah gembala. Yang ketiga, kita adalah murid, karena itu kita diminta ikut dia. Nah, saudara, kembali pada konteks bacaan kita. Untuk ketiga kalinya dalam Injil Yohanes, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 1 dan ayat 14 kita temukan itu. Saat itu ia menampakkan dirinya kepada 7 orang murid-muridnya. Saat mereka menangkap ikan di Danau Tiberias. Simon Petrus, Thomas, Didimus, Nathanael, Yohanes, dan Yakobus, dan 2 orang murid yang lain. Yang menarik sini ungkapan 2 orang murid yang lain. Ya, ini ada yang menganggap mereka itu juga rasul, tapi ada yang menganggap itu tidak. Karena istilah murid tidak harus menunjuk kepada salah satu dari 12 murid atau 12 rasul. Jadi kalau mereka berdua adalah rasul, adalah aneh mengapa nama mereka tidak diberikan. Kalau kita melihat dalam penulisan selalu murid-murid secara lengkap ditulis. Nah, saudara, kita baca kembali dalam ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Saudara, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Saudara, di mana Danau Tiberias ini? Saudara, Danau Tiberias juga bisa disebut dengan Danau Galilea. Bisa juga disebut dengan Danau Genesaret. Jadi ada 3 nama. Ini menunjuk kepada danau yang sama. Saudara bisa baca itu dalam Yohanes 6 ayat 1 dan Lukas 5 ayat 1. Dan pertanyaannya, mengapa mereka bisa berada di Galilea? Ya, saudara, apakah mereka takut ditangkap dan kembali ke rumah karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Galilea? Sebenarnya tidak demikian, saudara. Yohanes sebagai penulis tidak menyebutkan alasannya, tetapi Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka untuk apa? Untuk pergi ke situ. Dan apa? Dan menantikan dia. Jadi mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus sendiri dan juga oleh malaikat kepada mereka. Kalau kita melihat dalam Matius 26 ayat 32,
Dan Matius 28 ayat 7 ada ungkapan di situ dikatakan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Secara khusus dalam Matius 28 ayat yang ke-10 dikatakan maka kata Yesus pada mereka jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi ini hal yang menarik. Jadi mereka kembali ke Galilea oleh karena Tuhan Yesus pernah berkata seperti itu. Dan menarik sampai mereka di Galilea mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Dan dalam ayat yang ketiga kita melihat kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat naik ke perahu tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi teman-temannya mengikuti Petrus. Tapi ketika mencari ikan mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak jelas mengapa Petrus mengajak teman-temannya untuk menangkap ikan, saudara. Mungkin karena tidak ada sesuatu pun yang dapat mereka lakukan sepeninggal gurunya, sepeninggal Tuhan Yesus. Maka Petrus memutuskan untuk menangkap ikan dan mengajak teman-temannya. Entah untuk merencanakan jalan hidup yang lain atau sekedar menghabiskan waktu, kita tidak tahu dengan pasti, saudara. Dalam ayat 4 kita baca, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, sebagai orang Galilea dan dengan latar belakang sebagai seorang nelayan, murid-murid adalah orang-orang yang tidak perlu diajari cara menangkap ikan. Mereka adalah orang-orang yang mahir, orang-orang yang berpengalaman dalam hal itu. Tapi kenyataannya mereka gagal menangkap ikan. Sepanjang malam mereka mencari ikan tapi mereka tidak mendapatkan ikan. Pelajaran bagi kita, saudara. Kita harus menyadari bahwa kegagalan bisa dialami oleh siapa saja. Karena kita tidak perlu takut, kita tidak usah takut untuk gagal. Kalau hari-hari ini kita mengalami kegagalan, jangan menyerah dan belajarlah dari kegagalan tersebut. Perhatikan dalam ayat 4. Ketika hari mulai siang. Ungkapan ini menarik. Hari mulai siang. Yesus berdiri di pantai. Akan murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Menarik. Ungkapan hari mulai siang. Ini bukan menunjuk sudah siang banget, sudah ada matahari terbit. Belum. Dalam versi bahasa Inggris ada dua yang saya ambil. Dalam versi King James dikatakan tetapi ketika pagi datang. Dalam versi NIV dikatakan pagi-pagi sekali. Berarti hari belum cukup terang. Atau dengan istilah lain ketika fajar menyingsing Yesus ada di pantai. Lalu kita baca ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Perhatikan ungkapan tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Perhatikan ungkapan 200 hasta. Sama dengan 100 yard atau kurang lebih 90 meter atau 100 meter. Nah saudara, sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di dalam saat itulah Tuhan Yesus datang. Menjumpai mereka, menemui mereka. Ya berdiri di pantai. Tapi murid-murid tidak mengenali dia. Ya bisa jadi alasan karena masih gelap, ya, atau karena ada jarak, ya. Lalu ia memanggil mereka, menanyakan apakah mereka punya ikan. Dalam ayat kelima, murid-murid mengakui kegagalan mereka menangkap ikan. Mereka berkata tidak ada ikan. Lalu Tuhan Yesus memberikan saran yang menjanjikan keberhasilan. Ia menyuruh mereka untuk menangkap ikan di sebelah kanan perahu agar mereka mendapatkan memperoleh ikan. Dan yang menarik, mereka mentaatinya. Padahal sepanjang malam mereka mencari ikan dan tidak mendapatkan ikan. Ketika dirujuk, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Mereka menurut. Benar saja mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar. Saudara, kita lihat ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau.
Saudara, hal ini membuat mereka sadar kembali atas perhatian Tuhan kepada mereka. Dan hanya bersandar kepada Tuhan baru mereka dapat melakukan perkara besar. Saudara, peristiwa itu tampaknya mempersiapkan mereka untuk apa? Untuk mempelajari satu hal yang sangat penting dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, dalam kemuridan mereka. Bahwa terpisah dari Yesus, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Seperti Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, dikatakan di luar aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kehadiran Yesus memberikan makna yang amat-amat dalam. Meski ia memiliki hakikat tubuh baru, yaitu tubuh kebangkitan, tapi dia masih bersedia untuk apa? Untuk hadir, menyertai, mendampingi murid-murid yang sedang berada di dalam kegagalan. Saudara, ada seorang anak muda, dia mulai patah hati, lalu dinasehati untuk berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memimpin dia kepada sebuah harapan yang dia harapkan, yaitu kekasih. Ketika ditawar untuk berdoa, dia berkata, untuk apa saya berdoa? Yang memberikan nasihat, kok Anda bisa berkata seperti itu? Lalu dia menjawab, saya mau tanya, Tuhan Yesus pernah pacaran? Tuhan Yesus pernah patah hati seperti saya? Ya tidak. Saudara, perhatikan, seringkali kita merasa bahwa Tuhan kita Tuhan yang buta, Tuhan yang tuli, Tuhan yang tidak mau tahu apa yang sedang kita alami. Diperhatikan, Tuhan itu selalu menyertai saudara dan saya, bahkan Dia adalah Allah yang turut merasakan segala kelemahan kita. Dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus pernah datang ke dunia menjadi manusia. Dia pernah melalui penderitaan. Jadi ketika kita sedang menderita, sedang bergumul, sedang menghadapi persoalan yang bagaimanapun beratnya, Tuhan Yesus pernah merasakan itu. Bahkan dia pernah sampai mati di atas kayu salib. Sebuah penghiburan bagi kita, dia turut merasakan segala kelemahan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dalam dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita diingatkan, uang itu bukan ukuran utama. Uang itu bukan andalan kita. Kenapa dikatakan? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa, artinya Allah selalu ada bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Dan menarik dalam ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan itu adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan Yesus adalah penolong kita, yang selalu ada bersama dengan kita, yang selalu mendampingi kita, beserta dengan kita, yang menolong kita. Dan dia turut merasakan kelemahan kita. Jadi ketika kita merasa sendiri, ingat, Tuhan Yesus ada di samping kita untuk menolong kita. Puji Tuhan. Kadang-kadang saudara, Tuhan membiarkan kita mengalami kegagalan, padahal kita merasa memiliki kemampuan, kita merasa memiliki kekuatan, kita merasa memiliki pengalaman. Tetapi dengan ini kita akan belajar bahwa hanya dengan mematuhi suaranya dan bersandar kepada kuasanya, kita dapat berhasil. Meskipun kita gagal, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita dibiarkan gagal supaya tahu bahwa bila melakukan segala sesuatu di luar Tuhan, kita tidak akan pernah berhasil. Sehingga disitulah kita didorong untuk apa? Untuk bersandar kepada Tuhan dalam segala perkara, sehingga kita andalkan Dia. Saudara, yang pertama tadi kita belajar, Yesus menyertai kita. Kita tidak pernah sendirian. Yesus menyertai kita. Yang kedua, kita tidak pernah sendirian.
Dia selalu ada di samping kita. Dia mengingatkan panggilan kita. Yang kedua, Yesus mengingatkan panggilan kita. Ayat 7-8. Saudara, sangat mungkin Tuhan Yesus memilih tempat ini di Danau Galilea, Tiberias atau Genesaret. Untuk apa? Untuk mengingatkan murid-muridnya akan segala pekerjaan yang dia lakukan, akan kuasa yang sudah dia nyatakan pada murid-muridnya, akan kasihnya pada mereka. Terutama apa? Untuk mengingatkan mereka akan panggilan mereka yang sudah meninggalkan jala, perahu, serta mengikut Yesus. Jadi dengan peristiwa ini untuk mengingatkan mereka yang pernah dipanggil dan sudah meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikut Yesus. Coba kita perhatikan Lukas 5 ayat 10. Dalam perjumpaan pertama Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dan teman-temannya. Kata Yesus pada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi ketika waktu itu mereka mendapat ikan sampai jalannya terkoyak. Hal ini terjadi pada saat Tuhan Yesus membuat mujizat menjala ikan. Saudara bisa melihat dalam Lukas 5 ayat 1-11. Lalu kembali pada konteks kita, Yohanes 21 ayat 11. Setelah kebangkitannya Tuhan Yesus membuat mujizat yang sama ketika memanggil Simon Petrus. Saudara, kuasa Yesus sebelum dan sesudah kebangkitan tidak jauh beda, saudara. Karena itu tidaklah salah pernyataan Alkitab menjelaskan bagaimana otoritas pernyataan kuasa Tuhan dalam Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku, kata Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memiliki otoritas atas dunia ini. Dan dia tidak pernah berubah. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini maupun masa yang akan datang. Allah yang sama dengan mujizat yang sama yang masih berlaku sampai hari ini, saudara. Dalam ayat 7 kita melihat ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Istilah tidak berpakaian bisa memiliki makna telanjang. Ungkapan tidak berpakaian dalam bahasa Yunani dari kata gumnos, itu berarti dia hanya memakai baju dalam. Jubahnya dilepas. Sering digunakan untuk menunjukkan tidak adanya jubah luar saja. Ia tidak berpakaian, tidak mengenakan apa-apa kecuali pakaian dalam atau semacam pakaian yang longgar. Ada dua paham mengenai ayat ini, saudara. Mungkin Petrus hanya memakai pakaian dalam dan dia mengenakan pakaian lebih sopan karena hendak berbicara menghadap Tuhan. Tidak sopan untuk menghadap Tuhan dengan pakaian yang tidak lengkap. Yang kedua, mungkin pakaian ringan yang dia pakai harus diikat dengan ikat pinggang supaya dia dapat berenang. Memang istilah yang diterjemahkan mengenakan juga berarti mengikat. Dia ikat bajunya lalu dia ke pantai dengan semangat dia menghampiri Tuhan. Sementara murid-murid yang lain membereskan jalannya. Saudara, peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri ketiga kalinya setelah kebangkitannya justru bukan demi menghabisi Simon. Sebab adegannya mirip dengan pertobatan Simon kala pertama kali dirinya mengikut Yesus dalam Lukas pasal 5. Artinya Simon belum tamat, saudara. Tuhan membuka kesempatan kedua baginya. Kebangkitannya menampik semua bahasa menghabisi. Maut sekalipun tidak sanggup menghabisinya. Dia, Yesus Tuhan bagi semua kesempatan kedua. Jangan biarkan oloan, kegagalan, rasa malu, rasa bersalah, dan keterpurukan menghabisi saudara dan saya di jurang keputusasaan. Bangkitlah bersama dia. Tuhan yang bangkit itu selalu siap memberi kita kesempatan kedua. Ini dapat kita pelajari dari Simon. Tidak ada salahnya menangkap ikan. Tapi menjadi salah dalam konteks bacaan kita ini, mereka mengerjakan itu sebagai pelarian dari panggilan Yesus yang sesungguhnya.
Sebelumnya Yesus sudah menampakkan diri pada mereka, namun mengapa mereka masih menjala ikan? Harusnya mereka belajar peka, duduk diam, membangun persekutuan untuk mengkaji ulang panggilan mereka. Saudara, apakah para rasul ini kembali pada pekerjaan lama mereka? Kita melihat murid-murid kembali pada kehidupan mereka dahulu. Mereka sudah meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Kristus selama 3,5 tahun. Mereka sudah melihat karya Tuhan Yesus, mendengar khotbah Tuhan Yesus. Saudara, sekalipun setelah kebangkitannya, Yesus sudah menampakkan diri kepada Petrus. Tapi mungkin bagi Petrus belum jelas, saudara, bahwa ia yang sudah menyangka Yesus 3 kali berhak untuk melanjutkan aktivitasnya, kegiatannya sebagai seorang rasul. Dan karena itu adalah mungkin bahwa ia lalu kembali pada kehidupan yang lama sebagai seorang penangkap ikan. Itu beberapa penafsiran, saudara. Pengalaman mereka ini mengingatkan mereka pada pengalaman mereka yang lalu dalam Lukas pasal 5. Sekalipun ada perbedaan antara kedua peristiwa itu, yaitu bahwa Lukas pasal 5, jala mereka mulai koyak dan perahu mereka mulai tenggelam. Ini menyebabkan mereka mengawasi orang di pantai itu dengan sungguh-sungguh. Yohanes lalu mengenalinya sebagai Yesus. Kristus membentuk dan mengutus mereka. Tapi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, mereka kehilangan arah dan tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mujizat yang terjadi di danau Tiberias untuk menunjukkan kuasa kebangkitannya dan sekaligus mengingatkan pada Petrus pada panggilannya, yakni menjadi penjala manusia. Kalau kita melihat perspektif dari panggilan dan kedaulatan Allah, maka ini adalah suatu yang indah. Nelayan biasanya pergi menangkap ikan malam-malam dan pulang di waktu pagi, sehingga bisa fresh, hasilnya dijual di pasar. Di malam itu mereka berjuang semalaman dan tidak mendapat 1 ekor ikan pun. Puji Tuhan, karena seringkali kegagalan itu menjadi konteks di mana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mata kita, hati kita mulai terbuka. Tuhan sedang berkata-kata kepada kita dalam segala kesulitan, segala pergumulan kita. Kita tahu persis mereka tidak mendapat ikan karena Tuhan bekerja di situ, saudara. Mereka adalah nelayan yang berpengalaman, namun dengan keahlian mereka, mereka tidak mendapat ikan sama sekali. Kita harus mengatakan hal ini dengan puji Tuhan. Karena itu menjadi konteks Tuhan berkata pada mereka, mengingatkan mereka akan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, sebagai contoh ketika Allah memanggil Yunus untuk melayani Niniwe, untuk menobatkan Niniwe. Tapi Yunus lari ke Tarsus. Kita bisa dalam Yunus pasal 1. Dia melawan Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan. Dia mengalami badai dalam perjalanannya. Dan hampir mati. Yunus harus dilempar dari kapal itu supaya kapal itu selamat. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu untuk mengingatkan kepada kita. Kalau kita dalam kesulitan, saat kita sedang tidak taat kepada Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Seorang yang mengenal Tuhan lahir dari ketaatan. Ketika kita taat kepada Tuhan, biarlah ketaatan kita bukan hanya menerima berkat kebaikan Tuhan, tetapi juga mengenal Dia, mengenal kemuliaan, mengenal kebaikannya, mengenal kebesarannya, mengenal kasihnya, mengenal kebijaksanaannya, dan memiliki relasi pribadi dengan Dia. Biarlah kita betul-betul percaya memegang firman-Nya. Saudara, seorang yang sudah dipanggil Tuhan harus berjuang terus untuk menyelesaikan tugas panggilan tersebut. Dan pasti bisa, apapun tantangannya. Sebab kuasa Yesus sebelum, sesudah kebangkitan, bahkan sekarang sampai selama-lamanya akan tetap sama. Dan kuasa tersebut disediakan bagi setiap pribadi yang dipanggilnya, sehingga hidup dan pelayannya diwarnai dengan mujizat. Puji Tuhan. Saudara, siapapun saudara, ketika saudara sedang bergumul oleh karena adanya masalah, pergumulan pribadi, sesungguhnya saudara tidak sendirian. Tuhan Yesus ada di samping saudara. Seringkali Tuhan menggunakan masalah persoalan kita sebagai sarana untuk mengingatkan kita. Bisa jadi kita telah keliru, bisa jadi kita telah gagal, agar kita makin berkenan kepadanya.
Dan seringkali juga masalah tersebut sebagai alat, sebagai corong Allah untuk mengumandangkan kuasanya, untuk menyatakan kuasanya yang ajaib. Percayalah hal ini. Kita sering terbawa oleh arus yang ada di sekitar kita, saudara. Hidup berlambat-lambat, kita harus berjuang lebih lagi menghadapi segala kesulitan. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, bekerja bukan dengan ambisi kita, tapi dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Kristus, maka kita akan melihat pertolongan, anugerah, penyertaan Tuhan, dan kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Belajarlah peka, saudara. Kepekaan akan kehadiran Tuhan hanya dapat dimiliki oleh seorang yang menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupannya. Puji Tuhan. Saudara, kita tidak pernah sendiri. Kenapa demikian? Karena Yesus menyertai kita. Yang kedua, Yesus selalu ada mendampingi kita untuk mengingatkan kita. Yang ketiga, Yesus memelihara hidup kita. Dari ayat 9 sampai 14 kita bisa melihat. Mari kita amati ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Lalu dalam ayat 12 kata Yesus pada mereka, marilah dan sarapanlah. Luar biasa. Setelah murid-murid mendapatkan ikan, saudara, Tuhan Yesus menawarkan mereka untuk apa? Sarapan pagi bersama. Dan ia sendiri juga menyiapkan roti dan ikan bakarnya. Sesuatu yang luar biasa, hati pelayanan, hati hambanya didemonstrasikan di sini. Dia yang mengawali dengan melayani murid-murid. Yesus bukan saja sungguh-sungguh hidup dan bisa bersekutu dengan murid-murid, tapi juga bisa makan bersama. Hal ini menegaskan pada kita bahwa mereka yang terpanggil untuk melayani Allah, menjadi penjala manusia, pasti dipelihara Tuhan. Segala yang diperlukan bagi kehidupan ini, Dia sanggup mengadakannya, saudara. Alkitab berjanji bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, dari itu kita melihat bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Namun bukan apa yang kita inginkan. Bisa kita bedakan antara keperluan dengan keinginan, antara kebutuhan dengan keinginan kita. Yang jelas dan pasti Tuhan akan memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Bisakah kita terus beriman? Bisakah kita terus percaya dan melihat bahwa Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada kita. Dan dalam kesulitan kita, kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena bagi kita Tuhan adalah bukan karir, bukan pekerjaan kita. Hanya Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan yang sejati adalah anak-anak Tuhan yang lebih mementingkan Tuhan daripada berkat-berkatnya. Sehingga dia hanya menaruh fokus kepada Tuhan. Saudara, sedikit pengalaman pribadi, saya jarang dan sedikit sekali menceritakan pengalaman pribadi bagaimana bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan pelihara saya. Dalam beberapa bulan terakhir ini, dalam kondisi yang sedang kita alami ini, sungguh saya harus bergumul untuk berkat secara materi. Sementara itu ada banyak kebutuhan yang harus disalurkan. Karena ada banyak teman-teman yang membutuhkan. Tapi rupanya Tuhan tidak mau berhutang. Dalam kondisi kejepit, ada orang yang menghubungi saya, Pak tolong rekening banknya. Ini bukan jemaat di tempat gereja yang kami layani, justru dari gereja lain. Menyampaikan berkat Tuhan yang dapat mencukupi kehidupan saya. Saudara, bila saudara sedang bergumul saat ini, ingat, saudara tidak sendirian. Tuhan Yesus menyertai saudara dan memelihara hidup saudara. Karena itu tetaplah setia, jangan pernah mundur dari panggilan Tuhan. Karena Tuhan adalah pemegang kendali hidup saudara. Dalam ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Apa maksud angka ini? Mungkin itu karena mereka adalah nelayan yang suka menghitung hasil tangkapan mereka.
Mungkin juga supaya mereka tahu bagaimana membagi-bagi ikan tersebut di antara mereka. Tetapi ini adalah simbol dari banyaknya orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa yang akan datang pada Tuhan. Kamu bukan menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Jadikan seluruh bangsa muridku. 153 itu menjadi simbol bahwa akan banyak orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa akan datang pada Tuhan Yesus melalui misi yang dijalankan oleh murid-murid dan juga oleh misi yang kita jalankan zaman sekarang ini. Ini sesuatu yang menarik. Jadi ada the Great Commission, ada amanat agung disampaikan, di samping ada kuasa dinyatakan, tapi ada tugas misi dinyatakan. Jadi murid-murid diingatkan bahwa mereka harus menjalankan amanat agung. Di tengah-tengah menjalankan itu, Tuhan pelihara mereka, jangan pernah takut. Dan ini sebuah ajakan bagi kita, jangan pernah kita menjadi orang Kristen yang nganggur. Saudara, dalam kesempatan yang ada sekarang ini, inilah merupakan kairos bagi kita. Kesempatan waktu yang tepat bagi kita untuk menjadi berkat. Biarlah kita menjalankan misi kita dimanapun kita berada. Kita memberikan dampak positif, memberikan pengaruh. Meskipun kita sedang ada di rumah. Lewat media sosial, kita bisa memberikan dampak yang besar. Sehingga banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Saudara, apabila kita tenggelam dalam kesendirian kita, baik disengaja maupun tidak disengaja, justru akan merugikan diri kita sendiri. Bahkan berpotensi akan mengganggu kesehatan jiwa kita, saudara. Dan ingat, ketika kita sendiri ingat bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus selalu hadir untuk mengingatkan kita ketika kita salah. Dan yang ketiga, Yesus memelihara hidup kita. 3 hal, menyertai, mengingatkan, dan memelihara. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami boleh belajar mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Karena kami tahu di tengah-tengah kesulitan hidup ini, Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau mendampingi kami untuk mengingatkan kami ketika kami keliru, ketika kami gagal. Bahkan Engkau juga memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, teguhkan setiap panggilan hidup kami. Agar kami tidak pernah menggeserkan posisi Engkau dalam hidup kami. Biar kami boleh belajar menempatkan hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur memberkati seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Berkati semua pemirsa yang mengikuti ibadah online ini. Apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong. Yang sedang sakit Engkau jamah dalam nama-Mu Yesus. Pulihkan yang sedang berulang tahun, berkati mereka, usia boleh bertambah. Dan Tuhan buat hati mereka semakin bijaksana. Bapa, kami berdoa untuk negara kami Indonesia, bahkan untuk dunia, dalam upaya untuk memerangi virus corona. Biarlah Tuhan tolong memberi kebijaksanaan, kemampuan, agar mereka mampu mengelola negeri ini. Berkati presiden, wakil presiden, para pemimpin kami, bahkan para petugas-petugas yang ditempatkan di garda, Tuhan tolong berkati. Berkati para dokter, perawat, ahli medis, tenaga medis yang ambil bagian di garda, garis depan untuk menolong para pasien. Tuhan tolong ambil bagian. Lindungi mereka, jaga mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami rindu negara kami dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan TNI, Polri yang ambil bagian untuk menjaga keamanan, ketahanan, pertahanan. Tuhan tolong pakai hidup mereka masing-masing. Terima kasih buat kesempatan kami beribadah hari ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk kami. Dan turunkanlah berkat-Mu bagi kami. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom.